Selamat datang di video ini. Dalam video tersebut, Charlie Munger menjelaskan mengapa India tidak pernah bisa tumbuh secepat Tiongkok. Dia mengatakan bahwa sistem kasta di India dan lemahnya tata kelola pemerintahan adalah alasan utama lambatnya kemajuan India. Meskipun India adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, pertumbuhan ekonominya jauh lebih lambat dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki jumlah penduduk yang sama. Orang-orang senang membandingkan Tiongkok dan India, dan ada beberapa alasan yang mendasari hal ini. Pertama, baik Tiongkok dan India adalah dua kerajaan terbesar di zaman kuno. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah revolusi industri, kerajaan Inggris mengambil alih, dan sekarang perekonomian terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, dengan Tiongkok dan India berkembang pesat di dunia saat ini. Tampaknya mereka mendapatkan kembali posisi mereka sebagai negara dengan perekonomian terbesar seperti dulu. Kedua, Tiongkok dan India memiliki jumlah penduduk yang hampir sama, sementara India baru saja mengambil alih posisi Tiongkok sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Kedua negara ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 1 miliar jiwa. Ketiga, pada tahun 1980-an, Tiongkok dan India memiliki ukuran ekonomi dan pendapatan per kapita yang sama, dan kedua negara mulai melakukan liberalisasi dan membuka perekonomian mereka. Namun, meskipun Tiongkok tumbuh pesat dengan landasan pengembangan sumber daya manusia yang kuat, India tidak cukup fokus pada aspek pertumbuhan ini sehingga Tiongkok menjadi negara adidaya ekonomi, sementara proyeksi India mencapai status yang sama masih banyak dihebohkan. Terakhir, India adalah negara demokrasi terbesar di dunia, sementara Tiongkok memiliki ekonomi pasar sosialis terbesar. Persamaan dan perbedaan ini membuat perbandingan antara Tiongkok dan India menarik bagi banyak orang. Dalam video hari ini, kita akan membahas alasan mengapa India tidak akan pernah bisa tumbuh seperti Tiongkok. Meskipun India memiliki banyak potensi dan masa depan yang menjanjikan, India memiliki beberapa kelemahan mendasar yang perlu diatasi, seperti sistem kasta yang disebutkan oleh Charlie Munger. Sebelum Anda melanjutkan menonton, silakan berlangganan saluran kami untuk menunjukkan dukungan Anda. Sistem kasta di India adalah hierarki sosial tradisional di mana orang-orang dilahirkan dalam kelompok tertentu yang menentukan status sosial mereka, peluang kerja, dan kadang-kadang bahkan dengan siapa mereka dapat menikah. Sistem ini dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi India dalam beberapa hal. Misalnya, orang-orang dari kasta yang lebih rendah seringkali mengalami lebih sedikit peluang untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, yang membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi terhadap perekonomian. Di bawah pemerintahan Inggris, sistem kasta di India yang sebelumnya lebih cair menjadi lebih kaku karena penggunaan sensus yang mengklasifikasikan seluruh warga negara ke dalam kategori dan jadwal. Meskipun kekuatan politik dan sosial dari sistem kasta belum hilang sepenuhnya, pemerintah India telah secara resmi melarang diskriminasi kasta dan menerapkan reformasi yang luas. Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew, menulis dalam bukunya, Dari Dunia Ketiga ke Dunia Pertama, bahwa India adalah negara dengan kehebatan yang belum terpenuhi, dan potensinya masih kurang dimanfaatkan. Ia juga menunjukkan bahwa selain sistem kasta, beragamnya agama dan budaya di India juga merupakan hambatan yang memperlambat kebangkitannya. Menurut Lee Kuan Yew, ada lebih dari 100 bahasa yang digunakan di India. Misalnya, seseorang dapat berbicara Tamil, Telugu, Punjabi, atau Hindi di India, sehingga sulit untuk memerintah seluruh negara dalam satu bahasa. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengubah India karena India berbicara 320 bahasa yang berbeda. Manmohan Singh dapat berbicara bahasa Hindi. Saya tidak yakin apakah dia bisa berbahasa Punjabi, tapi seberapapun banyaknya orang yang mengerti bahasa Hindi, itu tetap merupakan sebagian kecil dari populasi India. Sementara di Tiongkok, mayoritas penduduknya mengerti satu bahasa, Mandarin. Ketika pemimpin Tiongkok berbicara dalam bahasa Mandarin, orang-orang akan memahaminya.
Namun, di India, ketika pemimpinnya berbicara dalam satu bahasa, sekelompok besar orang yang tidak mengerti bahasa tersebut akan kehilangan pesan yang disampaikan. Sehingga akan jauh lebih sulit untuk memerintah India dibandingkan Tiongkok. Jika Anda membandingkan dengan Tiongkok, 90% penduduknya berbicara satu bahasa, dan ketika presiden atau pemimpin Tiongkok berbicara, 90% memahaminya, sehingga negara ini jauh lebih mudah untuk dipimpin daripada India. Selain kendala bahasa, Lee Kuan Yew juga terkenal mengatakan bahwa India bukanlah negara yang sebenarnya, melainkan 32 negara terpisah yang kebetulan tersebar di sepanjang jalur kereta api Inggris. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Dibandingkan dengan Tiongkok, India memiliki masalah demokrasi yang sangat besar. Lee menjelaskan bahwa yang terbaik adalah India sangat berbeda. Anda dapat melihat sesuatu di Delhi, dan seseorang di Bangalore memutuskan sesuatu secara berbeda. Menurutnya, tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukan apa yang diperlukan untuk menyatukan India dengan cepat. India itu beragam, oleh karena itu India harus bekerja dengan kecepatannya sendiri, dengan kuil budayanya sendiri, dan masing-masing berjalan menuju arah yang berbeda. Jika Anda membandingkan India dengan Tiongkok dalam hal tata kelola, Tiongkok memiliki sistem yang jauh lebih unggul. Karena hal ini, Tiongkok mampu berinvestasi dalam infrastruktur, sumber daya manusia, dan banyak bidang lainnya. Dalam sumber daya manusia dan kesetaraan gender, liberalisasi pasar sangat membantu Tiongkok dalam pertumbuhan. Namun, Tiongkok membangun strategi pembangunannya yang sukses berdasarkan pilar ganda, yaitu sumber daya manusia dan kesetaraan gender, di mana India masih tertinggal jauh bahkan setelah menjadi lebih berorientasi pasar. Tiongkok berinvestasi secara besar-besaran pada masyarakatnya, melampaui India dalam meningkatkan pendidikan dan standar kesehatan ke tingkat yang diperlukan untuk mencapai tenaga kerja yang kompetitif secara internasional. Indeks Sumber Daya Manusia Bank Dunia pada tahun 2020 yang mengukur hasil pendidikan dan kesehatan suatu negara pada skala 0 hingga 1 memberi India skor 0,49, di bawah Nepal dan Kenya, keduanya negara miskin. Tiongkok mendapat skor 0,65, sama dengan Chili dan Slovakia yang lebih kaya. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Tiongkok telah menurun menjadi sekitar 62% dari sekitar 80% pada tahun 1990. India telah menurun pada periode yang sama dari 32% menjadi sekitar 25%, terutama di daerah perkotaan. Kekerasan terhadap perempuan telah menghalangi perempuan India untuk memasuki dunia kerja. Sumber daya manusia yang unggul dan kesetaraan gender yang lebih besar telah memungkinkan pertumbuhan produktivitas faktor total di Tiongkok jauh lebih tinggi, ukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang paling komprehensif. Dengan asumsi bahwa kedua perekonomian sama-sama produktif pada tahun 1953, Tiongkok menjadi 50% lebih produktif pada akhir tahun 1980-an. Saat ini, produktivitas Tiongkok hampir 2 kali lipat dibandingkan India, sementara 45% pekerja di India masih bekerja di sektor pertanian yang sangat tidak produktif. Tiongkok telah melampaui manufaktur padat karya yang sederhana untuk menjadi kekuatan dominan di pasar mobil global, khususnya kendaraan listrik. Itulah beberapa alasan mendasar mengapa India tidak bisa tumbuh lebih cepat dari Tiongkok. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.